Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan. Ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan ya untuk menjalankan aktivitas ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan kita menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan baik kita di dalam kehidupan ini. Tauladan baik kita di dalam melakukan berbagai macam praktik-praktik kehidupan kita, termasuk di dalam aktivitas dunia pendidikan yang kita geluti, ya, yang kita menjadi bagian penting di dalamnya. Mudah-mudahan aktivitas-aktivitas pendidikan, ya, pengajaran yang kita lakukan kepada generasi-generasi Islam mudah-mudahan menjadi amal jariah baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara insan pendidikan dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di pagi hari ini bertemu di dalam kajian fikih pemikiran pendidikan Islam yang disampaikan oleh tokoh-tokoh atau para pemikir pendidikan Islam. Hari ini kita hari keempat dan sudah kita bahas 3 pemikiran tokoh pendidikan Islam yang tulisan-tulisan mereka, pikiran-pikiran mereka, ide-ide mereka itu diterapkan di berbagai macam praktik-praktik pendidikan Islam di lembaga-lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. Kajian ini sangat menarik, sangat spesial, ya. Nah, ini membahas pemikiran-pemikiran para tokoh pemikir pendidikan Islam, dan ini kajian seperti ini jarang kita mendengar dari para tokoh-tokoh pendidikan Islam yang ada hari ini. Untuk itu kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita akan bahas ya pemikiran pendidikan Islam, seorang pemikir pendidikan Islam yang bernama Malik bin Nabi. Nah, ini namanya ini agak unik. Ya, Malik bin Nabi. Dan sepertinya nama beliau itu tidak terlalu populer di banyak kalangan para insan-insan pendidikan Islam hari ini. Ya, tapi beliau cukup populer ya di tingkat para pemikir pergerakan-pergerakan Islam. Beliau ya secara sekilas saya sampaikan bahwa Malik bin Nabi ini apa namanya, pelanjut atau pewaris pemikiran Ibnu Khaldun. Maka beliau
dikenal dengan sosiologi Muslim, ya, pasca Ibnu Khaldun, ya. Jadi menarik beliau ini untuk kita kaji, untuk kita telaah pemikiran-pemikiran pendidikannya, ya, sehingga menambah referensi-referensi baik kita, di dalam melakukan praktik-praktik pendidikan Islam di lembaga-lembaga pendidikan Islam di manapun berada, ya, atau di dunia Islam pada khususnya. Eh, Seperti biasanya, kita lihat dulu biografi tokoh hebat kita ini, ya. Eh, Namanya Malik bin Nabi. Buku-bukunya cukup banyak, ya, tapi ditulis dalam berbahasa Arab dan bahasa Prancis, ya. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin mengkaji lebih lanjut pemikiran Malik bin Nabi, silahkan dibuka, dicari referensinya. Buku-buku beliau sangat banyak dan buku-buku beliau mengupas tentang peradaban, ya, karena beliau adalah bapak sosiologi Muslim dunia, ya, pasca Ibnu Khaldun yang sangat terkenal dengan bukunya Muqaddimah, ya, Ibnu Khaldun. Saudara-saudara, para insan akademik atau insan pendidikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, biografi dari Malik bin Nabi. Beliau kelahiran Aljazair, ya, Algeria, Aljazair. Aljazair ini populer dengan legenda pemain bolanya Zinedine Zidane, Aljazair. Beliau lahir tahun 1905, ya, 1905, dan meninggal tahun 1973, ya. Beliau mengikuti pendidikan teknik di Paris, ya. Jadi beliau ini alumni Prancis, ya. Jadi beliau itu pendidikannya teknik, masya Allah, ya, teknik. Kadang-kadang kita tidak menduga para pemikir Islam ini, ya, mereka melakukan pemikiran-pemikiran pendidikan Islam, tapi apa namanya, latar belakang pendidikan mereka bukan pendidikan seperti apa namanya yang kemarin kita bahas, ya, Ragib Asirjani, bahkan dari kedokteran, tapi concern sekali terhadap pendidikan Islam, ya, karena memang kedokteran juga bagian dari pendidikan dari studi-studi Islam, ya, termasuk teknik. Ini menunjukkan pada kita bahwa tidak ada dikotomi ilmu di dalam Islam, ya. Artinya mereka, meskipun mereka seorang berpendidikan teknik, tapi dia memahami dan punya pemikiran terkait dengan pendidikan Islam. Ya, Malik bin Nabi ini aktif menulis karya-karya filosofis, ya. Nanti buku-bukunya sangat banyak terkait dengan peradaban-peradaban dunia, peradaban-peradaban Islam. Ya. Ya, beliau memiliki konsep utama, ya. Konsep utama beliau itu melihat ini, konsep utama beliau itu peradaban, bahwa peradaban itu maju, bahwa peradaban itu runtuh, ya, berdasarkan konsep utamanya manusia itu. Konsep peradabannya, beliau buat sebuah gagasan yang menarik manusia, tanah, dan waktu sebagai unsur peradaban, ya. Manusia, tanah, dan waktu sebagai unsur peradaban. Manusia sebagai pelaku peradabannya, lalu tanah tempat mereka tumbuh,
itu sebagai bahan baku pembangunan peradaban itu. Lalu unsur waktu. Waktu itu menentukan sekali peradaban itu maju atau mundur. Ya, waktunya peradaban itu maju sampai kapan dan mundurnya kenapa itu sangat menarik ya. Jadi manusia, tanah dan unsur waktu itu menjadi unsur peradaban yang digagas oleh Malik bin Nabi. Lalu kemudian pendidikan sebagai sarana membentuk manusia produktif. Masya Allah, ini hebat ya. Jadi pendidikan itu tidak seharusnya membentuk manusia-manusia pengangguran. Tapi pendidikan itu membentuk manusia-manusia yang produktif. Nah, ini menjadi cambuk bagi kita sebenarnya. Hari-hari ini kita melihat, mendengar betapa banyak manusia-manusia sarjana pendidikan di Indonesia ini itu yang menganggur karena tidak produktif ya, tidak punya produktivitas. Produktif ini tentunya uh, manakala dia punya pengetahuan dan punya skill ya dari pengetahuan yang ia miliki. Baik, ini sangat menarik gagasan beliau ini. Jadi pendidikan itu sebagai sarana membentuk manusia-manusia produktif. Nah, kira-kira implementasinya di dalam kurikulum pendidikan kita bagaimana? Ya, membentuk manusia-manusia yang produktif secara ya produktif hidupnya. Ya, manusia-manusia yang produktif hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi kalau pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan kita hari ini yang kita buat, yang kita kelola, justru menambah insan-insan pengangguran, ya insan yang tidak inovatif, insan-insan yang tidak produktif, ya itu justru lembaga pendidikan kita itu menjadi pertanyaan besar, kenapa? Ya, ya, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu doa singkat beliau ya, Malik bin Nabi. Lalu kita lihat ya, pemikiran Malik bin Nabi secara umum, pemikiran pendidikan Malik bin Nabi secara umum ya. Seperti saya sampaikan tadi, ya, beliau ya termasuk tokoh Muslim yang konsen kepada peradaban. Ya, bagaimana peradaban itu maju dan bagaimana peradaban itu mundur. Ya, dan termasuk kita lembaga pendidikan yang kita punya. Kenapa lembaga pendidikan itu maju? Kenapa mundur? Iya, apa sebab-sebab dia maju, apa sebab-sebab dia mundur itu penting untuk terus di apa namanya diperhatikan. Iya. Pemikiran pendidikan Islam Malik bin Nabi sangat erat kaitannya dengan gagasan tentang civilization, ya civilization ya, atau peradaban, ya, dan human capital. Nah, Masya Allah, modal manusia. Jadi pemikiran beliau itu sangat erat dengan civilization ya, peradaban manusia dan modal manusia, human capital. Manusia itu modalnya apa, ya kan? Artinya ya beliau melihat bahwa peradaban akan muncul ya jika manusia-manusia itu punya kemampuan, ya, punya kapasitas. Ya, ya ini menarik ini. Ia melihat pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu, tetapi sebagai sarana membentuk manusia yang mampu membangun peradaban Islam yang sehat.
Kata-kata kuncinya itu luar biasa ya. Jadi membentuk manusia yang mampu membangun peradaban Islam yang sehat. Karena ternyata ada peradaban itu yang tidak sehat, peradaban Islam yang tidak sehat. Ya, ya. Jadi membentuk manusia. Nah, ini lagi-lagi kepada islahul insan. Ya, proses reformasi manusia, perbaikan manusia. Karena memang ya peradaban itu isinya diisi dan dilaksanakan oleh manusia. Maka pembentukan manusia-manusianya itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, SDM-nya, sumber daya manusianya. Ya, ya, sumber daya manusia itu menjadi penting. Ya, dan kita melihat peradaban-peradaban dunia yang sumber daya manusianya itu kuat, hebat, ya, meskipun sumber daya alamnya sedikit, mereka akan menjadi negara hebat, ya kan? Bisa jadi. Ya, berbeda dengan negara-negara sumber daya alamnya melimpah, tapi sumber daya manusianya lemah. Itu bakalan akan menjadi sapi perah ya negara-negara maju ya negara-negara yang punya SDM yang mm, produktif ya punya SDM yang handal ya meskipun ya negara-negara itu negara-negara Islam kita melihat ya punya sumber daya alam yang begitu hebat tapi coba kita lihat siapa di balik pengelola sumber daya alam mereka itu apakah ya rakyatnya sendiri apakah masyarakatnya sendiri apakah akademisinya sendiri atau justru itu akademisinya dari negara-negara lain. Ini menantang ya menarik bagi kita pemikiran beliau ini ya. Di membentuk manusia-manusia yang mampu membangun peradaban Islam yang sehat. Malik bin Nabi, ya, namanya itu Malik bin Nabi ya. Saya pertama kali mendengar nama ini kaget juga. Ya, siapa Malik bin Nabi ini? Ya, karena di dalam kegiatan-kegiatan kuliah yang saya ikuti, saya menemukan referensi pemikiran-pemikiran beliau. Ya, Malik bin Nabi. Hmm. Oke, ini jadi poin yang menarik bagi kita bahwa sarana atau pendidikan itu bukan transfer ilmu. Ya. Semua tokoh-tokoh pemikir pendidikan Islam mengingatkan itu. Bukan transfer. Ya, bukan memindahkan hafalan gurunya ke kepala anak-anaknya. Tapi bagaimana ilmu-ilmu yang diajarkan itu membentuk pribadi-pribadi yang handal, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang bersemangat, ya, pribadi-pribadi yang berintegritas, ya, pribadi-pribadi yang punya kemauan untuk berkembang, pribadi-pribadi yang punya kemampuan ya untuk apa namanya membangun peradaban. Nah, ini poin-poin penting ya, garis-garis besar dari pemikiran Malik bin Nabi tersebut ya. Ya. Lalu apa pokok-pokok pemikiran pendidikan beliau? Ya. Jadi pokok-pokok pemikiran pendidikan Islam Malik bin Nabi ini ya beliau mengatakan ya, manusia sebagai pusat peradaban. Ini ya itu yang saya sampaikan tadi. Ya, peradaban itu atau lembaga dimanapun di dunia ini, peradaban negara apapun ya, itu sumber daya manusianya itu menjadi sentral dari segala proses-proses yang terjadi. Jadi manusia itu menjadi pusat peradaban. Pendidikan harus melahirkan manusia-manusia ya, manusia-manusia yang berjiwa merdeka.
Ya, manusia-manusia yang berjiwa merdeka. Ya, ini kita bisa pahamin ya Malik bin Nabi ini karena punya latar belakang pendidikannya Prancis ya dengan konsep libertanya ya, kebebasan, kemerdekaannya. Jadi manusia berjiwa merdeka. Jadi jiwanya yang merdeka. Ya, jiwanya merdeka. Dan konsep kebebasan ini Islam, konsep Islam hurriyah, kebebasan, kemerdekaan. Jadi tidak boleh ada apa namanya ketergantungan atau perbudakan di dalam jiwa manusia itu. Dia hanya merdeka, dia hanya manusia yang bebas, dia hanya tunduk pada Allah. Jiwa yang merdeka begitu, dia tidak terbelenggu ya dengan benda-benda lain. Jadi melahirkan manusia-manusia yang berjiwa merdeka, kreatif dan bertanggung jawab. Ini sebagai emang modal untuk membangun sebuah peradaban harus begitu. Ya, manusianya harus memiliki jiwa merdeka, bukan manusia-manusia yang tertekan jiwanya, yang harus menunggu instruksi-instruksi baru bergerak. Ya, tapi jiwa yang merdeka, yang kreatif dan bertanggung jawab. Baginya, krisis umat Islam bukan hanya krisis politik atau ekonomi, tapi krisis manusia. Insyaallah. Ya, boleh saja sumber daya alamnya kita sudah melihat beberapa negara hebat ya, sumber daya alamnya ya tidak seberapa, tapi sumber daya manusianya jago-jago, ya mereka melejit menjadi negara maju. Lalu pendidikan dan kebangkitan umat, ya kan? Dalam karyanya ya Last Condition di La Renaissance ya, yang dia terbitkan tahun 1948, ia menekankan bahwa kebangkitan Islam hanya mungkin jika pendidikan melahirkan generasi yang sadar akan tanggung jawab sejarahnya. Wow, wow, wow. Jadi Islam ini kita punya tanggung jawab sejarah yang harus dituntaskan, ya, yang harus dilanjutkan. Ya ini di kebangkitan Islam ya itu hanya mampu diwujudkan manakala generasi-generasinya itu punya kesadaran akan tanggung jawab sejarahnya. Apa tanggung jawab sejarah kita? Itu melanjutkan sejarah yang sudah dibangun dan dibentuk nenek moyang kita, para pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan Islam yang mereka mengorbankan seluruh pikiran, jiwa dan hartanya ya demi peradaban Islam. Betapa banyak darah yang tertumpah ya dalam membangun peradaban Islam. Tapi kemudian runtuh dalam sekejap ya oleh ulah ya para pemimpin-pemimpinnya yang sudah meninggalkan ilmu pengetahuan dan hubud dunia ya dan cinta ya pada dunia. Kita lihat tragedi runtuhnya khilafah Islamiyah itu ya peradaban Islam itu akibat para pemimpin-pemimpinnya mengabaikan ilmu pengetahuan dan lebih mengutamakan ya dunia ya. Jadi harus kita bangun, kata Malik bin Nabi, kita bentuk bahwa generasi-generasi kita itu, ya, generasi-generasi Islam, khususnya yang ada di lembaga yang kita bina, yang kita bentuk di lembaga-lembaga pendidikan Islam, mereka harus terlahir punya kesadaran dan tanggung jawab sejarah. Mantap nih.
Apakah kita pernah terpikirkan ini kita tanamkan kepada jiwa-jiwa anak kita, pada pikiran-pikiran anak kita, bahwa mereka pewaris-pewaris sejarah, bahwa mereka lah yang harusnya mengembalikan sejarah-sejarah itu ya menjadi sejarah-sejarah peradaban dunia. Dan mereka harus bangga punya sejarah Islam yang hebat. Nah, ini tanggung jawab kita hari ini para insan-insan pendidikan di dunia Islam untuk menanamkan rasa tanggung jawab sejarah ini kepada peserta didik kita. Yang ketiga, ya, pokok pemikiran pernikahan Malik bin Nabi yang ketiga, integrasi ilmu dan spiritualitas. Masya Allah. Kalau kemarin integritas ilmu dengan tauhid, ya Daud Tauhidi begitu, ya lalu Irsan Kailani juga begitu, termasuk juga Ragib Asirjani. Sementara ya, Malik bin Nabi mengatakan bahwa ada integrasi ilmu dan spiritualitas. Ya, Malik bin Nabi secara tegas menolak dikotomi antara ilmu agama dan modern. Nah, pendidikan harus mengintegrasikan keduanya agar lahir manusia yang utuh, berilmu, berakhlak, dan produktif. Nah, ingat ya, berilmu, berakhlak, dan produktif. Ini bisa jadi menjadi moto atau semboyan sekolah-sekolah kita. Berilmu, berakhlak, produktif. Hebat ini. Jadi ini lebih lebih apa namanya? Lebih terukur ya. Oke, berilmu, akhlak dan produktif. Artinya dari situ kita sudah ingin membangun bahwa generasi-generasi yang kita bentuk itu harus punya skill, harus punya kemampuan membuat ya produk-produk ya karena dia harus produktif karena kita ingin membangun peradaban dunia. Oh, wah, ini Malik bin Nabi ini ya. Lalu pikiran jadi beliau punya 5 pokok pemikiran besar dalam pendidikan Islam ya. Pertama tadi manusia sebagai pusat peradaban. Ya, ini perlu diperhatikan, dicatat bagus-bagus gitu ya. Lalu kemudian pendidikan dan kebangkitan umat. Bagaimana pendidikan ini bisa membangkitkan umat yang sudah terpuruk ya, yang sudah kehilangan sejarahnya. Lalu kemudian bagaimana ilmu itu ya ya integrasi ilmu antara ilmu agama itu menumbuhkan spiritualitas para insan-insan akademiknya. Hebat, luar biasa ini. Gagasan-gagasan hebat ini. Lalu selanjutnya yang keempat, beliau mengatakan kebudayaan sebagai hasil pendidikan. Jadi kita melihat bagaimana pendidikan kita itu membentuk manusia-manusia yang berbudi, yang berdaya. Ya, kebudayaan ya. Apakah pendidikan kita hari ini, umat Islam hari ini, ya pendidikannya itu sudah menghasilkan kebudayaan manusia-manusia yang berbudi, ya manusia-manusia yang berdaya. Ya, yang menekankan bahwa pendidikan membentuk budaya ya jelas. Ya, pendidikan itu membentuk budaya. Ya, hasil dari pendidikan kita hari ini itu akan membentuk budaya masyarakat kita. Dan hari ini kita menyaksikan hasil pendidikan kita itu justru yang menghasilkan budaya-budaya hedonis. Ya, tidak budaya-budaya koruptif yang begitu luar biasa.
Miris. Ya, kita miris melihat dan menyaksikannya hari ini. Dan ini adalah kegelisahan kita, para insan-insan akademik di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kita tidak ingin anak-anak yang kita besarkan, yang kita didik, ya, mereka tumbuh, ya, mereka nanti menjadi manusia-manusia yang tak berbudaya, ya, manusia-manusia yang hedonis, manusia-manusia yang koruptif di dalam melaksanakan penyelenggaraan-penyelenggaraan negara yang mereka diamanahkan untuk itu. Ya, budaya yang sehat lahir dari manusia yang sehat. Jelas itu. Dan ini menjadi syarat utama bagi peradaban Islam. Budaya yang sehat akan lahir dari manusia-manusia yang sehat pikirannya, ya, yang sehat mentalnya. Ya. Bukan manusia-manusia yang manipulatif, ya, bukan manusia-manusia yang koruptif, ya. Masya Allah, hebat betul nih pemikiran Malik bin Nabi ini. Ya. Yang selanjutnya, beliau mengatakan, ya, konsep pemikirannya itu, ya, pendidikan beliau itu, ya, kritiknya terhadap mentalitas kolonial, selalu merasa inferior. Ya, menurutnya pendidikan harus membebaskan umat dari mentalitas terjajah. Wow, merasa selalu kalah, ya, merasa terjajah, selalu merasa kalah dari orang lain. Ini, ya, pendidikan yang baik melahirkan manusia yang tidak mudah didominasi, ya, didominasi oleh kekuatan luar. Ya, kenapa seperti ini? Ya, karena umat ini, umat Islam itu punya sejarah hebat. Ya, jadi tidak menjadi, ya, memiliki mental terjajah, ya, didominasi, dikuasai oleh orang lain. Dan ini sebenarnya penyakit yang dikatakan Nabi kita berlindung dari itu. Wakoh rijal, ya, wakoh rijal, ya, di bawah bayang-bayang orang lain. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita para insan-insan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, ya, mampu mengimplementasikan pemikiran pendidikan hebat, ya, dari Malik bin Nabi ini. Ya, semoga ya begitu, ya. Uh, pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang kita laksanakan itu sebagai wadah, sebagai sarana bagi kita untuk mewujudkan untuk membentuk manusia-manusia yang akan melahirkan peradaban baru di masa depan. Akan kita lihat hasilnya, akan kita tunggu hasilnya 20 atau 25 tahun ke depan. Apa dan seperti apa hasil dari pendidikan lembaga-lembaga pendidikan Islam hari ini yang ada, yang sudah menjamur di mana-mana dari di seluruh dunia atau di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke itu sudah menjamur lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan akan kita tunggu hasilnya bagaimana Indonesia ini berubah 20 bahkan 25 tahun ke depan. Karena tentunya pos-pos negara yang hari ini ada akan ditinggalkan oleh orang-orang lama dan akan diisi oleh generasi-generasi baru yang lahir dari lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Jika memang
Indonesia ini berubah seperti yang diharapkan oleh apa namanya, yang diharapkan oleh visi pendidikan Indonesia bahwa 2045 itu generasi emasnya Indonesia. Kita akan tunggu hasilnya seperti apa. Meskipun mungkin kita tidak akan melihat karena usia kita hari ini, ya para pelaksana-pelaksana ya pendidikan Islam di lembaga-lembaganya 45 tahun ya 2045 yang akan datang, apakah kita melihat hasilnya seperti apa? Dan jika memang ya tumbuh generasi-generasi emasnya, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita termasuk bagian dari yang telah mempersiapkan generasi tersebut. Tapi kalau justru ternyata yang lahir bukan generasi-generasi emas, tapi generasi-generasi cemas, maka kita juga patut menyesali diri karena kita bagian dari yang bertanggung jawab di dalam mempersiapkan generasi tersebut. Dahsyat ini pemikiran Malik bin Nabi ini. Ya, bagi Malik bin Nabi, tujuan pendidikan itu membentuk manusia berjiwa merdeka. Ya, membangun budaya yang sehat menjadi motor kebangkitan umat. Menjadi motor kebangkitan umat. Dan saya kira ya pemikiran beliau ini hari ini relevan. Ya, relevan dengan kondisi kita hari ini, kondisi dunia hari ini. Jadi, kita sangat menantikan bahwa pendidikan Islam harus mampu melahirkan generasi-generasi yang mampu menghadapi tantangan zamannya. Ya. Mereka yang menjadi aktor-aktor di zamannya, bukan menjadi penikmat-penikmat ya zaman yang dibentuk orang lain. Tapi mereka kita harapkan generasi-generasi yang kita bina, yang kita didik hari ini lembaga-lembaga pendidikan Islam, mereka menjadi aktor-aktor ya yang mengubah zaman ini menjadi zaman peradaban Islam. Mereka akan ya mampu menghadapi tantangan sekularisme ya yang hari ini menjamur ke seluruh dunia Islam. Mudah-mudahan ya pikiran pemilikan Malik bin Nabi ini menginspirasi baik kita semuanya sebagai insan-insan akademik ya melahirkan generasi-generasi yang ingin yang membangun peradaban dunia dan membangkitkan umat ini kembali kepada sejarahnya, kehebatannya. Ya, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan di pagi hari ini tentang fikih pemikiran pendidikan Islam, tokoh-tokoh pemikir Islam ini bermanfaat, berguna bagi kita insan-insan akademik, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya, di seluruh dunia secara umum dan di Indonesia ini secara khusus. Lebih kurang mohon maaf dan silahkan Bapak Ibu cari lebih luas ya referensi-referensi terkait dengan pemikiran pendidikan Malik bin Nabi ini yang luar biasa. Ya, kalau mampu kita terapkan, kita adopsi dalam sistem kurikulum pendidikan kita di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.